setiap lompatan, entah itu lompatan besar atau lompatan kecil, aku selalu melakukannya untuk diriku sendiri gitu. Bukan ada sebuah paksaan dari orang lain, bukan ada sebuah untuk sekedar prestasi dan lain sebagainya, tapi itu melainkan untuk diriku sendiri. 3 tahun yang lalu saat aku mengambil adegan video, itu ada sebuah gerakan yang mungkin itu belum aku kuasai ya, tapi dengan adanya dorongan dari kamera, akhirnya aku jatuh dan aku mengalami cedera yang mengharuskan aku itu nggak bisa parkuran selama beberapa minggu gitu. Dan dari situ kadang dengan adanya sebuah kamera itu kadang bisa mendorong praktisinya untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan gitu, dan mereka kadang memaksa karena pengen menunjukkan aksi terbaiknya dan bisa masuk dalam salah satu adegan video gitu. Kadang mereka memaksa karena adanya kamera dan akhirnya cedera yang didapat gitu. Tapi dari situ setelah itu aku berpikir kembali gitu, untuk apa aku melakukan semua ini gitu, dan untuk apa aku itu menaruh posisiku pada dalam posisi bahaya seperti itu kalau cuma hanya sekedar adanya sebuah kamera gitu. Toh dengan tidak adanya kompetisi, harusnya kita itu berlatih dengan aman dan berlatih menurut apa yang kita yakini saja, serta berlatih dengan sabar menurut progres dari tubuh kita itu. Basicnya renang, 8 tahun aku berenang, aku kenal banyak banget cara latihan, lalu aku sangat sering ikut kompetisi dulu berenang gitu, jadi lomba renang, sering juara ya, kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang gitu. Cuma aku ngerasa di parkour ini beda banget. Saat kita di parkour, kita diajarin untuk ngelepasin diri sendiri, kita diajarin untuk ekspresikan diri sendiri, kita sukanya apa, berkembang ke arah mana, itulah yang kita latih gitu. Jadi mirip di renang sebenarnya. Di kompetisi juga, di renang pun kita beradunya itu sebenarnya lewat diri sendiri, karena ya kita berenang, teman kita di sebelah untuk berenang juga. Untuk ngalahin dia, kita harus ngalahin diri sendiri, kita harus ngalahin capeknya kita harus ngalahin batas yang pernah kita lakuin. Akhirnya bisa ngelebihin waktu kita sendiri sebenarnya, bukan teman kita gitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau di parkour aku juga merasakan hal yang sama sih sebenarnya. Pada umumnya orang-orang tuh saat datang ke sebuah kompetisi yang sifatnya kita harus memacu diri sendiri untuk menang, itu adrenalin kepacu di situ. Adrenalin kepacu, kita cenderung ngeluarin sesuatu yang sebelumnya kita nggak siap. Aku datang ke beberapa kompetisi di beberapa olahraga ya kayak gitu rasanya. Saat aku nonton pun kerasa adrenalinku naik, aku pengen pamer, pengen show off segala macam, rasa itu keluar saat itu gitu. Dan ternyata wajar sih sebenarnya, sangat wajar. Ternyata orang-orang yang nggak siap dan termakan adrenalinnya, apa yang aku lihat sih banyaknya cedera akhirnya gitu. Karena mungkin persiapan mereka nggak sejauh itu, latihan mereka sebelumnya nggak seberat itu, akhirnya ya itulah cedera terjadi. Saya dari dulu itu sangat tidak suka yang namanya menjatuhkan teman. Kalau saya dulu pernah, sebelum saya parkour, saya adalah atlet lari medium sampai lupa 3000 meteran lah. Jadi saya paling tidak suka kalau ada teman yang suka mengolok-olok teman, kamu larimu segini, apa itu. Jadi kita harus bagaimana cara lari kita sampai mengalahkan dia. Nah,
Ada satu kasus dulu teman saya, satu seperjuangan juga. Kalau saya pribadi saya nggak terlalu ngoyo karena saya suka lari gitu aja. Teman saya saking ngoyohnya, dia itu sampai kakinya apa itu modelnya seperti keram karena terlalu memaksa. Dia push padahal dia sendiri latihannya jarang. Kalau dibandingkan dengan saya pribadi mungkin 2:1. Dari situ saya punya pengalaman yang agak lebih tentang kompetisi, yaitu bagaimana cara berkompetisi yang sehat, bukan berkompetisi saling menjatuhkan. Dalam parkour sendiri yang namanya kompetisi lucu juga. Kenapa? Ya namanya juga lifestyle. Kenapa lifestyle juga dijadikan kompetisi? Seperti halnya kalian cara berpakaian ala Korea-Koreaan masa dikompetisikan. Kan lucu juga kan. Dan juga dari kutipan dari Bang Ais itu juga masa apa itu yang namanya yoga dikompetisikan. Padahal yoga untuk diri kita sendiri, yaitu agar kita sehat. Begitu juga pula parkour ke kita, masa kita apa itu kita lombain. Apa sih yang dinilai dari parkour? Yang dinilai dari parkour bukan hanya kecepatan bagaimana kalian, akan tapi bagaimana kalian menilai kehidupan. Jadi kita sendiri juga agak susah. Kalau saya dikatakan anti kompetisi, tidak juga. Kalau saya dikatakan suka berkompetisi, iya juga. Tapi kalau dalam parkour, I don't think so. So, itu terserah kalian. Kita sudah mempunyai banyak opsi, banyak pilihan yang ada di sini. Kalian disediain makanan mie instan dengan berbagai rasa, dengan berbagai pilihan. Terserah kalian pilih yang mana. Yang terpenting ini adalah parkourku. Bagaimana dengan parkour? Itu tadi sedikit dari banyaknya kejadian apabila parkour itu nanti dikompetisikan. Karena menurut aku jika parkour menyebar dengan cara sebuah kompetisi, parkour yang awalnya itu kita anggap nggak ekstrim, itu justru sebaliknya. Karena dalam parkour, kenapa kita nggak pakai alat pengaman? Karena kita berlatih repetisi terus-terusan itu juga meminimalisir cedera gitu loh. Dan sedangkan alat pengaman kita sendiri adalah insting kita. Saat kompetisi kita pasti nggak akan pakai alat pengaman, dan jika peserta mulai memanas dan terpacu adrenalinnya, pasti mereka akan terbawa suasana dan menjadikan mereka lose control, akhirnya cedera. Dan dari situlah publik akan menganggap itu ekstrim gitu loh. Serta parkour yang awalnya untuk semua kalangan, kayak tua, muda, cantik, jelek, gendut, kurus, hitam, putih, entah itu Dragon Ball, entah itu SBY, entah itu Yudhoyono, entah itu ya Ultraman, entah itu apapun gitu. Itu jika ada kompetisi, mereka itu harus bisa ini, harus bisa itu gitu loh. Sedangkan dalam parkour, perkembangan kita itu berkembang bebas gitu loh. Kita bebas kemana saja gitu loh. Dan itu tadi adalah sedikit kemungkinan yang sebetulnya sangat tidak diinginkan. Dari banyaknya kemungkinan buruk seandainya parkour itu dikompetisikan gitu. Menurut aku banyak ya sebuah kompetisi, selain kita mengalahkan diri sendiri, di samping kita mengalahkan orang lain gitu loh, yaitu kita berkompetisi dengan kamera dan dengan audiens. Contoh berkompetisi dengan kamera adalah apabila saat kita berlatih atau saat kita perform, terus ada seseorang atau teman kita gitu yang rekam, pasti kamu pengen menunjukkan aksi terbaikmu gitu. Dan seperti yang aku bilang di awal tadi, kamu pasti pengen yang the best lah dalam video kamu itu gitu loh, karena adanya dorongan dari kamera itu.
Dan mungkin dari situ kamu sekarang sesuatu yang belum kamu kuasai gitu, kamu mengeluarkan gitu loh. Meskipun kamu takut, kamu terdorong karena adanya kamera gitu, dan akhirnya kamu lose control dan mengakibatkan cedera gitu. Dan sedangkan melawan audiens adalah karena saking pengennya kita mendapatkan sorakan atau tepukan dari penonton gitu loh, akhirnya sama kamu lose control juga gitu, dan endingnya kamu jatuh gitu loh. Nah, itu adalah sedikit dampak apabila parkour itu dikompetisikan gitu. Kalau di parkour, aku nggak mematokkan parkour itu harus berkembang ke arah mana, benar-benar bebas. Cuma yang aku lihat kompetisi di parkour tuh cenderung ke negatif sih. Jadi yang tadi kita cenderung memacu diri untuk mengalahkan orang lain, saya harus ngeluarin sesuatu yang saya belum siap. Beda kalau mungkin di renang, kita mau lebih kencang dari kemarin nggak bisa, kecuali kita latihan lebih kencang, lebih kuat lagi, kita latihan lebih berat lagi. Kalau di parkour, karena kita berhadapan dengan lingkungan, kita beradaptasi dengan lingkungan, yaitu saat kita nggak siap, kita ngeluarin sesuatu, lingkungannya ternyata lebih tinggi dari kemampuan kita gitu. Akhirnya itu cedera gitu sih. Yang aku dapat di parkour tuh lebih ke semangat kekeluargaannya. Kayak gini teman-teman bisa lihat di belakang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Aku pernah dapetin murid orangnya sangat gemuk, dia cobain latihan itu climb up terus nggak bisa sampai akhirnya suatu saat bisa, walaupun masih dengan bantuan instruktur saja. Dan segenap waktu orang-orang di sana, peserta lainnya langsung memberikan tepuk tangan. Aku ngerasain ada sesuatu yang dia dapetin gitu, sesuatu yang peserta lain hargai atas usahanya, walaupun itu masih dibantu dengan instruktur gitu. Nah, rasa-rasa kayak itu tuh yang nggak bisa dibayar dengan apapun waktu aku ngelatih di parkour. Juga sama kayak aku main ke kota lain, ketemu teman-teman praktisi yang sebelumnya belum pernah ketemu bahkan gitu. Aku senang ketemu mereka, ngobrol, cara mereka latihan, sharing segala macam gitu. Dan aku ngerasa aku nggak harus berkompetisi dengan mereka, aku cukup berkompetisi dengan diriku sendiri. Aku punya target, aku harus ngelakuin apa. Justru mereka yang menginspirasi aku, mereka yang jagain aku waktu aku nge-break mental. Mereka jagain aku, mereka menginspirasi, mereka kasih tahapan-tahapan yang lebih rinci gitu. Jadi ya, kompetisi sehat di parkour, kita berkompetisi dengan diri kita sendiri. Aku kalau kompetisi yang terorganisir cenderung nggak setuju dengan itu. Jadi misalnya ada IO bikin acara demi keuntungan semata gitu atas nama parkour segala macam, ya sangat disayangkan aja menurut aku gitu sih. Parkour udah lebih baik dengan kompetisi yang sehat tanpa kompetisi yang terorganisir. Kadang aku suka melihat kompetisi seperti kompetisi bola, kompetisi bela diri, dan lain sebagainya dalam olahraga gitu loh. Kadang dalam sebuah kompetisi itu adalah ada sebuah prestasi di mana kita itu bisa berkembang ke depannya gitu. Tapi dari situ aku juga sadar kalau nggak semuanya sebuah perkembangan itu harus melalui sebuah kompetisi untuk saling mengalahkan orang lain gitu loh. Salah satunya itu adalah parkour. Karena dalam parkour kita cukup melawan diri sendiri saja. Kita cukup mengalahkan diri sendiri. Karena pada dasarnya parkour itu adalah sesuatu yang diciptakan tanpa harus mengalahkan orang lain gitu. Dan kita bisa kok berkembang tanpa kompetisi.